Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofar Gantara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas IT. Di video segmen bahas IT kali ini kita akan membahas gitu ya, motherboard dengan chipset yang bisa dibilang masuk kategori kere-hore gitu ya, yaitu motherboard chipset B75 atau bisa dibilang kakak. Kayaknya adik deh, karena dia usianya lebih muda dari H61. Nah, kita akan membahas juga kira-kira si B75 ini apakah jadi solusi yang menarik untuk rakit PC kere-hore dengan budget mungkin mulai dari 2 jutaan gitu ya. Mengingat harganya tuh sekarang di 250 ribuan paling murah yang saya temukan di Tokopedia. Tapi bang, di harga segituan kan ada motherboard chipset H81 dengan Intel yang lebih baru gitu ya, Intel Gen 4. Sedangkan B75 harganya sama tapi cuma sampai Intel Gen 3 gitu ya. Oke, kita juga akan membahas soal apakah lebih baik kalian pilih B75 atau kalian pilih H81 untuk rakitan PC dengan budget mulai dari 2 jutaan. Oke, motherboard chipset B75. Motherboard ini rilis pada tahun 2012 dan termasuk bagian dari keluarga Ivy Bridge atau CPU Intel Gen 3 yang menawarkan fitur-fitur yang lebih menarik dari H61. Misalnya dia udah support USB 3.0 secara native, lalu dia udah support SATA 6 Gbps atau SATA 3 gitu ya, yang bikin SSD SATA tuh kecepatannya lebih maksimal gitu. Dan ada juga beberapa fitur yang sepertinya untuk penggunaan consumer sih nggak terlalu dibutuhkan, seperti Intel Small Business Advanced gitu ya, yang memudahkan pengelolaan dan keamanan sistem untuk bisnis kecil gitu. Jadi B75 ini bisa jadi solusi yang menarik untuk rakitan PC Intel Gen 2 atau Gen 3 daripada kalian pakai motherboard H61 yang memiliki banyak keterbatasan fitur. Fitur yang penting tadi salah satunya adalah SATA 6 GB per second, gigabit per second gitu ya. Itu penting banget kalau kalian misal pakai SSD SATA gitu, biar performa SSD-nya tuh maksimal gitu, nggak mentok di 300 MB per second. Nah, lalu kira-kira kalau dibandingin sama H81 di harga yang mirip-mirip, mending mana gitu? Oke, sebelum itu kita mungkin bahas dulu motherboard dengan chipset B75 atau spek lengkapnya dari si B75 ini. Oke, sebagai pembanding saya bandingkan dengan chipset H67 atau Intel Gen 2 gitu ya, dan juga chipset H77. Untuk release date di sini H67 paling lama karena dia Intel Gen 2 gitu, dirilis pada tahun 2011. Lalu soketnya dia sama-sama LGA 1155 gitu ya, sama-sama Intel Gen 2 dan Gen 3. Untuk CPU support sama-sama support Intel Gen 2 dan Gen 3 dan juga Xeon E3 V1 dan V2. Untuk RAM support di sini saya nemu B75 yang 2 dan juga yang 4 slot RAM dengan speed up to 1600 MHz DDR3 gitu ya. Sama seperti H67 dan H77. Yang membedakan di sini adalah jumlah slot SATA. Chipset B75 ini punya 1 slot SATA 3 dan 5 slot SATA 2. Sedangkan H67 dan H77 ini kelasnya bisa dibilang lebih di atasnya gitu ya. Mereka support 2 SATA 3 dan 4 SATA 2. Dan uniknya di sini karena B75 ini udah support PCI Express generasi ketiga gitu ya. Dan banyak brand-brand yang ngeluarin motherboard baru, yang rilis motherboard baru dengan chipset B75 gitu ya. Jadinya ada beberapa motherboard chipset B75 yang udah ada slot M.2 NVMe PCI Express generasi ketiga kali 4. Lalu untuk USB di sini dia mirip-mirip sama H77, cuman dia USB 2.0-nya lebih sedikit, sedangkan H67 dia support cuman 2 USB 3.0. Lalu saya bandingkan juga dengan kakaknya, adanya mungkin ya, dengan chipset B85 atau chipset B series versi Intel Gen 4. Perbedaannya tentu saja release date, soketnya juga beda, CPU supportnya juga beda pastinya. Tapi untuk RAM-nya sama, dan untuk SATA slotnya di sini ada bonus SATA 3 2 biji. Lalu untuk NVMe, kalau nggak salah saya pernah nemu B85 yang ada NVMe-nya juga. Lalu untuk PCI Express sama-sama Gen 3. Lalu untuk USB sama-sama USB 3.0-nya ada 4. Lalu saya bandingkan juga dengan H81. Untuk release date, soket, CPU, RAM support tuh semuanya sama kayak yang tadi B85 gitu ya. Tapi untuk SATA slot di sini H81 cuman mentok sampai jumlahnya sampai 4 SATA slot doang. Tapi untuk SATA 3-nya dia ada 2, sedangkan B75 cuman ada 1. Tapi untuk maksimal SATA supportnya dia cuman sampai 4, sedangkan B75 sampai 6. Untuk NVMe, motherboard dengan chipset H81 brand baru yang ngeluarin motherboard baru gitu ya, udah ada yang pakai M.2 NVMe PCI Express generasi ketiga juga. Dan USB di sini H81 lebih dikit untuk USB 3.0-nya karena untuk kelasnya H81 ini di bawah yang B series gitu ya. Oke, saya ngasih beberapa rekomendasi CPU yang cocok untuk rakitan PC dengan chipset B75. CPU yang pertama yaitu i5-3570, yang kedua adalah i5-3470 sebagai alternatif, yang ketiga adalah Intel i3 3220 untuk rakitan PC dengan budget yang sangat terbatas, dan yang terakhir adalah Xeon E3 1230 V2. Dan yang E3 1230 V2 sebenarnya saya nggak terlalu rekomendasiin gitu ya, kalian mending rakit Gen 4 aja gitu, karena harga dari
E3 1230 ini walaupun dia 4 core 8 thread, tapi performanya juga nggak bagus-bagus banget untuk single core-nya gitu. Dan juga dia harganya 400.000 gitu, mahal banget gitu. Nggak worth it untuk kalian beli, kecuali kalian butuh banget, atau bisa bilang yang sebelumnya pakai B75 atau yang sebelumnya pakai H61 Pentium atau i3 gitu, dan butuh CPU dengan 4 core 8 thread. Kalian bisa upgrade ke sini gitu dan menjual CPU yang sebelumnya biar nggak terlalu mengeluarkan banyak duit gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih worth it mana B75 sama H81, saya akan ngasih dulu rekomendasi rakitan PC dengan chipset B75. Pertama, untuk motherboard di sini saya rekomendasiin yang baru aja gitu ya, kayak Kyokuzen B75 yang udah support gitu ya, udah support M.2 NVMe dan juga udah garansi 3 tahun gitu. Dengan harga 275.000. Lalu untuk CPU saya rekomendasikan i5 3570 dengan harga 200 ribuan. Lalu untuk RAM saya rekomendasikan Kingston HyperX 2x8GB DDR3 1600 MHz dengan harga total 230.000. Ya biar keren lah kalau dilihat dari luar. Untuk storage saya sarankan Team Group MP33 512GB dengan harga 565.000. Power supply di sini saya rekomendasikan baru gitu ya, karena udah saya bahas di video kanan atas. Kalau kalian pakai power supply baru walaupun PC kalian tuh PC jadul atau PC rakitan Kirihore, ini bakal menguntungkan kalian ke depannya. Kalian bisa pilih FSP HV Pro 550 watt gitu ya, atau Deepcool PF550 tergantung budget yang kalian punya. Lalu untuk casing saya saranin casing harga 200 sampai 300 ribuan gitu yang udah include fan gratis seperti Infinity Ascalon atau Venom RX Apex Nova gitu ya dengan harga 300 ribuan. Atau kalian kalau misal ada toko komputer gitu ya, kalian bisa beli casing gaming bekas dengan harga mulai 150 ribuan. Biasanya harusnya ada gitu ya. Untuk CPU cooler saya saranin Jonesbo CR1200 dengan harga 115.000. Dan yang terakhir untuk VGA card di sini banyak opsi seperti 1060 3GB atau RX 580 4GB. Awalnya saya mau rekomendasiin RX 580 4GB yang baru, tapi harganya naik gara-gara rupiah naik gitu ya. Jadinya saya nggak saranin RX 580 4GB yang baru, saya saranin yang bekas, tapi hati-hati bekas mining. Oke, tadi mungkin rakitannya terlalu mahal karena ada banyak yang mahal seperti RAM-nya tuh ngapain pakai Kingston HyperX gitu ya, sedangkan di harga yang lebih murah bisa dapat RAM yang lebih standar. Lalu mungkin kalian nggak butuh banget RAM 16GB buat di awal-awal gitu, atau mungkin kalian nggak suka casing gaming gitu ya, atau kalian nggak suka casing baru, pengennya casing yang standar atau yang bekas aja gitu ya, kalian bisa pakai rekomendasi rakitan B75 yang kedua ini. Dia RAM-nya cuma pakai 8GB dari SK Hynix yang harganya itu cuma 94.000. Lalu dia pakai casing yang standar yang harganya 100 ribuan. Jadinya untuk total harganya nggak semahal yang tadi. Untuk overall speknya sih sama kayak yang tadi. Lalu rekomendasi yang ketiga, kalau kalian misal budgetnya lebih terbatas gitu ya, tapi pengen performa yang lumayan bagus gitu, kalian bisa pakai rekomendasi yang ketiga ini. Motherboardnya sama tapi dia pakai CPU i5 2400 yang harganya tuh sekitar mungkin 70.000 lebih murah dari yang i5 3570. Lalu untuk RAM sama-sama 8GB dan SSD saya saranin 256GB aja dari Kyo gitu ya, tapi sama-sama NVMe, harganya 300.000 plus harddisk 500GB 7200 RPM dengan harga Rp75.000. Tapi ini yang second ya, jadi kalian perlu hati-hati atau perlu selektif untuk memilih toko yang benar-benar bagus gitu. Lalu untuk power supply pakai aja yang bekas kayak dari brand yang ternama seperti FSP, Corsair atau Micronix gitu ya, dengan kapasitas 4,5 sampai 500 watt dengan harga 250 ribuan. Lalu untuk casing sama seperti yang tadi gitu ya, 100 ribuan. Dan untuk CPU cooler pakai Intel standar juga nggak apa-apa buat awal-awal gitu ya, tapi yang standar itu yang tembaga, jadi lebih dingin daripada yang standar banget. Lalu untuk VGA card di sini saya saranin 1050 atau 960 dengan harga 900 ribuan, atau RX 460 atau 560 dengan harga yang lebih murah yaitu 800 ribuan. Oke, itu tadi beberapa rakitan PC dengan budget ya sekitar 2-3-4 jutaan dengan chipset B75. Sebenarnya di harga yang mirip-mirip kalian bisa dapat chipset H81, tapi ada beberapa hal yang bisa dibilang dipangkas kalau kalian rakit PC H81. Pertama, walaupun harganya mirip banget gitu ya rakitan PC B75 sama H81, tapi ini H81-nya yang motherboard bekas gitu yang nggak punya slot M.2 NVMe. Jadinya kalian nggak bisa pakai SSD M.2 NVMe. Jadi ini tergantung balik lagi ke kalian. Opsi pertama kalau kalian pengen rakit performa gitu ya, atau rakit PC yang mentingin performa dengan budget yang sama, kalian bisa rakit PC dengan chipset H81, tapi catatannya tadi motherboardnya bekas dan nggak pakai SSD M.2 NVMe, tapi performanya udah di atas i5 Gen 3 karena tentu saja dia pakai i5 Gen 4. Jadi ini cocok buat teman-teman yang mungkin nggak apa-apa lah nggak pakai SSD M.2 NVMe gitu ya, nggak apa-apa lah nggak pakai motherboard yang baru gitu. Jadi nggak apa-apa lah rakit PC H81 yang pakai motherboard bekas gitu, karena saya lebih mentingin performa. Itu bisa jadi pilihan buat kalian. Tapi kalau kalian misal pengen nyobain M.2 NVMe dan pengen SSD M.2 NVMe itu dipakai buat jangka panjang gitu, kayak misal kalau kalian upgrade motherboard ke A320M atau motherboard H410
M gitu yang pakai M.2 NVMe, kalian nggak perlu beli SSD M.2 NVMe lagi gitu. Kalian tinggal lepas aja SSD yang lama, pasang di motherboard yang baru. Dan juga kalau kalian pingin rakit PC dengan budget yang sama dengan H81 tapi pengen motherboard yang baru dengan garansi yang lebih panjang, kalian bisa pilih motherboard dengan chipset B75 dengan harga 275.000 gitu ya. Udah dapat motherboard baru dari Kyokai Zen series. Jadi balik lagi ke kalian, kalau kalian misal pingin rakit PC motherboardnya pengen baru gitu ya, pilih B75. Tapi kalau kalian berani beli motherboard bekas gitu ya, kalian pilih H81 dengan performa yang di atas tadi. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.